untuk apa sih namanya record dulu. Nanti ini materinya akan aku unggah ke YouTube channel, jadi teman-teman bisa review kembali ya. Kita mulai dari nomor satu. Oke. Soal nomor satu, seorang perempuan datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Saat ini usia kehamilannya 32 minggu. Anak pertama lahir tahun 2017, anak kedua lahir dan meninggal di usia 22 minggu, anak ketiga lahir di tahun 2021. Bagaimanakah penulisan status grafida pada klien tersebut? Apakah G4P3A0, G4P2A1, G4P3A1, G4P2A0 atau G4P4A0? Ayo jawabannya yang mana? Oh iya, jadi di tempatku ini bimbelnya bukan prediksi soal yang keluar ya, tapi kita belajar dari dasarnya dulu. Kalau teman-teman sudah paham dasarnya, oh, cara penulisan status grafida itu seperti ini. Ketemu soal apapun, teman-teman sudah bisa. Jadi nggak harus menghafal soal yang keluar, tapi belajar analisa soal dan materi dasarnya seperti apa, gitu ya. Ini kira-kira jawabannya apa? Oh ya, teman-teman yang baru masuk minta tolong dimatikan mic-nya ya, biar tidak mengganggu proses record. Jawabannya apa? Jawabannya apa, Rek? Ayo tak kasih waktu 1 menit lagi untuk teman-teman yang belum menjawab. Ini ada 63 orang, tapi yang jawab baru 13 ya. Tolong teman-teman yang lainnya juga aktif untuk menjawab ya. Oke, jadi aku overview sedikit. Coba aku lihat dulu jawabannya apa. Ah, Kak Siti Nuryatul jawabannya apa, Kak? C, ta. Kak, Kak, C, Kak. Oke, kita lihat ya. Jadi cara ini aku review materinya dulu ya. Cara penulisan status grafida itu teman-teman patokannya dari sini. Grafida itu apa? Grafida itu jumlah kehamilan. Berapapun dia hamilnya itu masuknya di grafida ya. Kemudian para atau partus itu untuk menuliskan lahir kelahiran. Nah, kelahirannya itu bisa dalam kondisi hidup ataupun mati dengan minimal usianya lebih dari sama dengan 20 minggu atau 20 minggu ke atas, baik dia lahir hidup atau lahir mati, itu masuknya di partus. Ya. Kalau abortus itu keguguran atau lahir, keguguran atau semisal dia lahir hidup tapi usianya di bawah 20 minggu. Tapi kebanyakan yang yang janin yang lahir di usia kurang dari 20 minggu itu kebanyakan meninggal semua atau mati karena memang belum matang organnya. Kalau misal terjadi keguguran atau lahir kurang dari 20 minggu itu baru masuk abortus ya. Kemudian ini nice to know aja status kehamilan kalau A-term itu 37 sampai 42, kalau preterm itu 37, kalau postterm itu 42. Nah, analisanya pada kasus tadi usia kehamilan saat ini itu 32 minggu. Terus dia sudah pernah melahirkan 3 kali, berarti hamil keempat, G4 ya. G4, awalnya pasti G4 karena dia hamilnya 4 kali. Kemudian partusnya berapa, Kak? Partusnya kita lihat. Anak pertamanya lahir di tahun 2017. Oke, partusnya ada 1. Kemudian anak kedua lahir dan meninggal di usia 22 minggu. Masuknya kemana? Ke partus atau abortus? Kalau dia lahir tapi meninggal, kondisinya meninggal di usia 22. Masuknya partus atau abortus? Masuknya partus Kartu, atau Kak. Masuknya partus, betul. Jadi partusnya ini yang kedua, ya. Kemudian anak ketiga lahir di tahun 2001, 2021. Berarti partusnya ini tiga kali. Oke, berarti G4P3. Abortusnya ada nggak, Kak? Abortusnya tidak ada, karena pada kasus ini si ibu itu anaknya lahir dan meninggal di usia 22 minggu, masuknya ke partus bukan abortus. Dari sini teman-teman sudah paham atau ada yang masih belum paham terkait penjelasan penulisan status grafida, gimana? Atau mau diulang, Kak? Boleh ya, Kak, ulang, Kak. Paham, Kak? Ayo yang lain. Yang lain, paham, insya Allah. Ayo yang lain, katakan paham kalau belum paham.
Bilang ya. Kalau belum paham Kak, ulang nggak apa-apa ya. Nanti tak ulang. Oke, kita lanjut berarti ya kalau udah paham. Sip. Oke, sekarang nomor dua. Nomor dua ini terkait taksiran persalinan. Seorang ibu datang ke poli kebidanan untuk memeriksakan kehamilannya. Berapakah taksiran persalinan pada ibu hamil dengan HPHT 18 Agustus 2023? Apakah 25 Mei 2024, 25 April 2024, 25 Maret 2024, 25 Januari 2024, ataukah 19 Januari 2024? Kira-kira yang mana, Rek? Yang mana kira-kira? Gampang ya? Yang A, Kak. Oke, kita lihat ya. Nah, ini untuk overview rumusnya. Kalau teman-teman ada HPHT usia bulannya itu di Januari sampai Maret, rumusnya adalah harinya ditambah 7, bulannya ditambah 9. Ya, kalau dia Januari sampai Maret. Tapi kalau April sampai Desember, itu harinya ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Sampai jam pinten. Seperti biasanya April jam 9. 9 lebih 10 karena tadi mundur sedikit ya. Kemudian kita konversikan ke soalnya. Tadi soalnya 18 Agustus 2023. Maka kalau Agustus pakai cara yang bawah. Harinya ditambah 7, jadi 18 ditambah 7 sama dengan 25. Bulan Agustus itu 8 dikurangi 3 jadinya 5 masuknya Mei. Kemudian tahunnya 2023 ditambah 1 sama dengan 2024. Maka hasilnya adalah 25 Mei 2024. Paham ya? Ada yang masih belum paham untuk di poin ini? Ada yang masih belum paham terkait perhitungan taksiran persalinan? Atau mau tak kasih contoh yang Januari Maret? Pahami. Yuk yang lain gimana? Lanjut ya. Ayo yang batch Oktober ini mana nih? Aku masih belum hafal nama-namanya. Ayo yang batch Oktober gimana? Sudah paham belum? Ini aku masih melihat batch-batch Agustus ini yang muncul nih. Lanjut ya. Oke. Kemudian ini tafsiran berat janin. Insya Allah. Oke, siap Kak. Kita lanjut ya. Soal nomor 3, Nyonya Rara usia 35 tahun datang ke poli kebidanan untuk memeriksakan kandungannya. Saat ini dilakukan pengukuran didapatkan TFU-nya 32 cm, posisi kepalanya sudah masuk 3/5. Berapakah tafsiran berat janin Nyonya Rara? Apakah 1860, 3200, 3100, 2300, ataukah 2200? Kira-kira mana tafsiran berat janinnya? Ayo. Ayo Rek dijawab dulu ya, sambil aku tak nyari Jason dulu bentar. Ayo dijawab dulu yang belum jawab. Ayo yang belum jawab, jawab dulu teman-teman. Bentar ya. Jawabannya C, sudah yakin C semua? Ayo ada jawaban lain nggak selain C? Boleh. Oke, bentar ya Rek, ngetes pet. Bentar. Aduh, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku coba jelaskan ya. Jadi ini menggunakan rumus Toshak. Kalau teman-teman menggunakan rumus McDonald kayaknya lebih mudah. Tapi kalau untuk menggunakan rumus Toshak harus dipelajari lebih detail lagi terkait apa sih namanya, gimana cara kita menentukan dia itu sudah masuk mana ya. Di sini rumus Johnson-Toshak itu BB TBJ atau tafsiran berat janin sama dengan TFU
min N dikurangi N dikali 155. Nah, permasalahannya adalah di sini teman-teman harus bisa menentukan N-nya itu berapa. 11, 12, atau 13. Yang dikatakan 13 itu bila kepala belum melewati PAP, alias dia masih di atas pintu atas panggul. Belum masuk PAP, ya, itu dikurangi 13. Kalau 12 sama 11 ini statusnya gimana, Kak? Sudah masuk PAP atau belum? Sudah masuk PAP, cuma kalau di Toshak itu dibedakan dua, Kak. Masuk PAP-nya itu dibedakan menjadi dua. Masuk PAP-nya sampai di mana? Kalau N-nya dikurangi 12, berarti kepalanya masih di atas spina ischiadica. Kalau N-nya 11, itu berarti kepala berada di bawah spina ischiadica. Spina ischiadica itu yang mana sih, Kak? Ya, nggak kebayang aku spinanya yang mana. Nah, ini. Sebelum kita belajar terkait spina ischiadica itu ada yang namanya bidang Hodge. Nah, bidang Hodge ini untuk mengetahui si kepala janin itu sudah nyampe di mana. Tadi yang dibilang PAP itu yang mana, Kak? Ini coba diperhatikan pointerku ya. Ini namanya pinggir atas ya. Lingkaran pintu atas panggul. Ini nih yang aku kasih pointer. Ini lingkaran pintu atas panggul, ditarik garis yang putus-putus ini sampai di promontorium. Promontorium ini tonjolan tulang ini. Ini namanya PAP, pintu atas panggul. Dikurangi 13 itu berarti kepalanya ada di atas sini. Belum melewati Hodge 1. Sampai sini paham? Belum masuk PAP itu berarti kepalanya di atas Hodge 1, belum melewati Hodge 1 gitu ya. Kalau dia belum masuk PAP itu nilainya dikurangi 13. Kemudian bidang Hodge 2 itu yang mana, Kak? Bidang Hodge 2 itu di bawah ya, ini bagian bawah simfisis dan ini sejajar dengan si H1 sampai sini. Kalau sudah masuk di bidang Hodge 2, di bidang Hodge 2 ini berarti masuk PAP ya, sudah masuk PAP. Dikurangi berapa, Kak, kalau Hodge 2? Dikurangi 2, dikurangi 12 ya. Kenapa kok dikurangi 12, Kak? Karena dia masih di atas spina ischiadica. Spina ischiadica itu mana sih, Kak, bentuknya? Ini nih. Spina ischiadica tuh di sini nih. Kalau kita lihat dari pinggir seperti ini tidak terlihat, tapi kalau dilihat dari tampak depan, dia tuh ada tonjolan tulang kecil gitu ya. Ini nih yang ada di pointerku. Ini spina ischiadica. Karena kepalanya masih di atas bidang Hodge 3, makanya dia N-nya dikurangi 12. Tapi kalau semisal kepalanya sudah melewati Hodge 3, ya, sudah melewati Hodge 3, maka dia itu sudah dikurangi 11. Kenapa? Karena dia sudah di bawah spina ischiadica. Sampai sini sudah paham? Nah, ini kalau bidang Hodge 4 itu di sini ya. Terletak setinggi os koksikis. Nah, sudah paham belum untuk penentuan dikurangi 13 itu belum melewati Hodge 1. Kalau sudah melewati PAP itu kemungkinannya dua, bisa dikurangi 12 atau kurangi 11. Kurangi 12-nya itu lihat dulu apakah dia di atas spina ischiadica atau sudah melewati spina ischiadica. Kalau semisal dia di atas spina ischiadica dikuranginya 12, kalau semisal dia di bawah spina ischiadica dikurangi 11. Kebayang? Teman-teman, ayo kebayang nggak? Ayo, kalau semisal masih belum kebayang, gak apa-apa. Ayo, tak tunggu. Karena ini nanti menentukan ke depannya ya. Kalau pas di H3, kalau pas di sini, Kak. Kalau pas di H3 itu masuknya, nah ini. Bidang Hodge 3 itu terletak setinggi spina ischiadica. Kalau sudah di Hodge 3 dikuranginya 11. Coba diulangi, Kak. Oke. Jadi tadi kan ada ini ya, nih lihatin ini ya. Ini kan N-nya tadi ada 13, 12, 11. Nah, di sini yang dinyatakan belum masuk PAP itu berarti kepalanya masih di atas Hodge 1, di atas ini. Karena dia belum masuk pintu atas panggul. Itu dikurangi 13. Tapi kalau sudah melewati pintu atas panggul, masuk di Hodge 2 ataupun Hodge 3, itu berarti dia sudah masuk pintu atas panggul, terus membedakannya dikurangi 12 atau 11 itu dilihat dari ini. Kalau dikurangi 12, dia kepalanya masih di atas spina ischiadica. Nah, spina ischiadica itu yang di sini nih. Nih, ya. Masih di atas itu.
berarti itu dikurangi 12. Tapi kalau kepalanya itu sudah melewati spina ischiadica, masuknya dikurangi 11. Kalau setinggi spina, Kak, kalau sejajar dengan H3 sama dikurangi 11. Gitu ya. Gimana Kak Neva dan Kak Nuriatul? Gimana? Ya, sudah, Kak. Oke. Nah, nah di sini ya teman-teman kadang apa sih namanya di soal itu kadang ada pembuat soalnya tuh bikinnya gini, nggak nggak disebutkan dia itu kepalanya masuk PAP atau masuk di tinggi spina atau gimana, tapi dituliskan cuma gini 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5 atau 0/5. Ini maksudnya apa sih Kak angkanya seperti ini? Dinyatakan 5/5 itu berarti kepalanya belum masuk PAP. Nah, di sini N pakainya 13 karena dia masih di atas bidang HUJ 1. Kalau semisal disebutkan angkanya 4/5 berarti dia ada di HUJ 1-nya. Ada di HUJ 1 berarti sudah masuk pintu atas panggul tapi masih di atas pina ischiadica, makanya dikurangi 2, dikurangi 12. Kemudian kalau 3/5, nah 3/5 itu masuknya di HUJ 2. Nah HUJ 2 itu masih dikurangi 12. Kenapa Kak? Karena masih di atas pina ischiadica juga, belum melewati ataupun belum setinggi spina ischiadica. Kalau sudah 2/5 angkanya, itu sudah masuk HUJ 3. Nah, kalau HUJ 3 itu setinggi spina ischiadica dikuranginya itu 11. Setinggi atau di bawah spina dikurangi 11. Begitu juga apalagi yang HUJ 4, kalau HUJ 4 itu berarti sudah hampir masuk semua kepalanya, itu dia setinggi oskoksikis atau tulang ekor, N-nya dikurangi 11 juga. Nah, kalau kepalanya udah di perinium berarti dia sudah siap untuk melahirkan gitu. Jadi teman-teman hafalinnya ini ya. Angkanya ini dia masuk PAP, N-nya berapa, 4/5 HUJ 1, N berapa, 3/5 HUJ 2, N berapa. Nah, itu hafalin ya. Takutnya nanti tiba-tiba di soal itu dimunculkannya angka-angka seperti ini. Jadi teman-teman nggak kebingungan untuk menentukan N-nya. Ini sudah tak sertakan masing-masing N-nya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian pada kasus tadi, karena dia itu belum masuk, dia tadi nyampe mana ya? Soalnya tadi apa? Masuknya 3/5, nah 3/5 itu HUJ 2, N-nya dikurangi 2, 12. Maka di sini rumusnya adalah TBJ sama dengan TFU dikurangi N, N-nya itu kita tadi pakai 12 karena dia masih di atas bina ischiadica, dikali 155. 32 kali 12, 32 dikurangi 12 sama dengan 20 dikali 155 jawabannya adalah 3.100 gram atau 3,1 kilo. Dari sini sudah paham? Kalau semisal sudah paham bilang lanjut Kak gitu aja ya biar nggak lama-lama pembahasannya. Gimana? Lanjut? Lanjut ya. Oke, siap. Nah, kita lanjut soal keempat. Seorang perempuan datang ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya. Saat dilakukan didapatkan hasil TFU-nya 28 cm. Berapakah minggu usia kehamilan pada kasus tersebut? Apakah 32, 31, 30, 29, 33? Alhamdulillah ya Allah. Berapa? Berapa ayo nilainya? Ayo yang lain minta tolong untuk lebih aktif teman-teman ya. Semoga batch Oktober bisa seaktif di Agustus ya. Agustus tuh orangnya, wih mantap, aktif semuanya ya. Jadi nggak apa-apa, kita saling bertanya itu tujuannya ya untuk belajar bareng-bareng. Jadi jangan malu-malu ya. Oke, ini kita pakai rumus kayaknya. Soalnya aku ngikutin, nah benar. Aku ngikutin materinya dulu ya. Rumusnya kalau semisal diketahui, ini diketahui apa ini? Diketahui TFU-nya, maka kalau ditanyakan bulan, rumusnya TFU dikali 2 dibagi 7. Kalau yang ditanyakan minggu, TFU dikali 8 dibagi minggu. Tadi yang ditanya adalah berapa usia minggunya. Berarti TFU-nya 28 dikali 8 dibagi 7 jawabannya adalah 32 minggu. 32 minggu. Kalau semisal ditanyakan bulan berapa? Berapa bulan, teman-teman? 28 dikali 2 dibagi 7. Berarti 56 dibagi 7 itu berapa?
56 bagi 7 piro, Rek? 8 ya, Kak? Oh iya, 8 benar. 8 kali 7, 6. Benar, benar, benar ya. Enggak pakai kalkulator, gak iso, Rek. Ya, betul. Kalau ditanyakan bulannya, berarti 8 bulan. Tapi kalau ditanyakan minggunya, 32 minggu. Gitu ya. Gampang ya. Next ya. Kalau nanti Next, minta Kak. diulang, boleh. Oke, siap. Kita lanjut. Seorang wanita berkunjung ke klinik kandungan pada tanggal 10 Agustus 2024. Pada saat dikaji, mengatakan HPHT-nya 27 Januari 2024. Berapakah usia kehamilan pada kasus tersebut? Apakah 26 minggu 13 hari, 27 minggu 13 hari, 26 minggu 3 hari, 27 minggu 10 hari, ataukah 28 minggu 4 hari? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo yang mana? Teman-teman, monggo dihitung terlebih dahulu ya. Dihitung terlebih dahulu. Lebih masuk ke yang mana jawabannya? Ayo, sudah ketemu jawabannya, teman-teman? Sudah ketemu jawabannya? Oke, kita, loh, baru satu sih jawab dah. Dalam? Sik, sik, Mbak. Apa? Apa sih ini? Radang. Radang. Apa sih? Radang. Gak asam urat, gak kolesterol juga. Kalau gak itu radang. Asam urat delok ibu kono. Eh, gak sedikit sekali kok. Rong dino kok. Sik, ayo yang mana? Yang mana? Ayo. Tolong yang baru masuk mic-nya dimatikan dulu ya sayangku ya. Ayo yang lain mana? Jawabannya gimana? Ataukah bingung bagaimana untuk menghitungnya? Kalau bingung katakan bingung. Kak Popore. Kalau bingung katakan bingung. Kak aku bingung. Nih aku lagi banyak menerima laporan dari teman-teman yang ujian hari ini. Alhamdulillah katanya apa sih namanya ujiannya lancar. Saya tak tungguin 1 menit lagi ya. Tak tungguin 1 menit lagi. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bingung tunggu dulu ya. 13.40 aku jawab. Sambil nunggu kali aja masih ada teman-teman lain yang apa sih namanya? Ngitung. Ayo, yang masih baru masuk, tolong ini ya. Tolong dimatikan dulu mic-nya, Dok. Bingung, Kak. Kak boleh jelasin nggak? Boleh dong. Lah tujuannya bimbel itu jelasin. Oke, kita jelasin ya. Wes, nggak usah nunggu 40 wes. Jadi rumusnya seperti ini, Dok. Ini yang biasanya dipakai sama sinersi, ya. Atau AIPNI ya, kita patokannya dari PPNI. Nah, rumusnya adalah tanggal pemeriksaan dikurangi HPHT. Permasalahannya, kalau semisal tanggal pemeriksaan dikurangi HPHT, pasti hasilnya beda dengan jawaban yang tak hire ini. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini aku kasih apa ya namanya analogi. Kenapa kok setiap 3 bulan itu penambahan 1 minggu? Jadi gini, 1 tahun itu kan isinya 365 hari, betul? 365 hari itu 1 tahun. Nah,
dibagi 7. Kenapa dibagi 7, Kak? Dibagi 7 itu untuk mengetahui ada berapa minggu sih dalam satu tahun. Coba teman-teman buka kalkulator, 365 dibagi 7 itu ketemunya berapa minggu? Ketemunya berapa minggu? 52, 52. Ketemunya 52 minggu. Ya, betul. Ketemunya 52 minggu. Sementara total minggu yang kita yakini dalam satu bulan adalah 4 minggu. Ya enggak? Satu bulan kita yakini 4 minggu kan? Kalau 4 minggu setiap bulannya dikali 12 bulan, itu totalnya berapa? Totalnya 48. Loh, Kak, ini kan hitungannya tadi 365 dibagi 7, 52 minggu. Sementara kalau dihitungkan di bulan, 4 minggu kali 12 cuma 48 minggu. Berarti ada sisa dong. 52 dikurangi 48, sisanya 4 minggu. Ya, nah sisanya ini Rek, biar tidak mubazir, makanya setiap kelipatan 3 bulan, setiap ada kelipatan usia 3 bulan itu ditambahkan 1 minggu, agar hitungannya itu klop 52 minggu. Sebentar dulu sayang, sebentar dulu ya. Kamu fokus di ini dulu, fokus yang di sebelah kiri dulu, tabel sebelah kiri dulu. Jadi kamu tuh biar tahu dulu kenapa sih setiap 3 bulan ada penambahan 1 minggu. Sudah paham belum? Kenapa setiap 3 bulan ada penambahan 1 minggu? Sudah paham? Atau masih belum paham, Kak? Kalau belum paham, bilang dulu. Paham atau belum? Ayo, mana ini orang-orang ini? Paham dah? Belum? Ja- Jadi, satu tahun itu kan totalnya 365 hari. 365 hari itu dibagi 7, dibagi 7 itu karena kita mau konversikan ke minggu. Kalau 365 hari dibagi ke minggu itu jawabannya adalah 52 minggu. Sementara yang kita yakini dalam satu tahun itu, kalau 12 bulan, satu bulannya 4 minggu, cuma 48 minggu. Dari 52 sama 48 ini kan masih ada sisa 4 minggu. Nah, sisa 4 minggu ini didistribusikan masing-masing di setiap 3 bulan itu ditambahkan 1 minggu biar hitungannya klop jadi 52 minggu. Gitu ya. Makanya nanti setiap ada kelipatan 3 bulan usianya itu tambahkan 1 minggu. Kita masuk sekarang ke rumusnya. Tadi itu tanggal pemeriksaannya 10 Agustus 2024, tanggal HPHT-nya 27 Januari 2024. Maka tinggal teman-teman kurangi saja. Tinggal teman-teman kurangi saja. Tinggal teman-teman kurangi saja ya. Tinggal teman-teman kurangi saja di sini. 10 dikurangi 27 itu kan nggak bisa. Kita pinjam ke bulannya. Nah, bulannya ini kita pinjam satu bulan jadi 30 hari. Ya, kalau bulan kita konversikan ke hari kan jadi 30. Berarti 30 ditambah 10 jawabannya 40. 40 dikurangi 27 ketemunya 13. Ya. Kemudian karena ini tadi dipinjam satu bulan, Mas, maka sisa 7. 7 dikurangi 1 ketemunya 6. Ya. Nah, ini kalau 2024 kurangi 2024 ya sama dengan 0. Makanya usianya itu 6 bulan 13 hari. Kemudian kita balik ke rumus ini tadi. Setiap kelipatan 3 bulan itu ditambah 1 minggu. Nah, ini kan ada 6 bulan. Berarti kan ada 3 bulan 2 kali. Ya, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua. Berarti ditambahnya 2 minggu. Nah, ini kok bisa jadi 24 minggu? Gimana caranya, Kak? 6 bulan ini kamu ubah jadi minggu dulu. 6 dikali 4 sama dengan 24. 24 minggu, 13 hari masukkan ke bawah sini, ditambah 2 minggu. 2 minggunya itu gara-gara ada kelipatan 3 bulan tadi di sini. Ya, karena ini 6 bulan, kan kelipatan 2 kali ya. Kelipatan tiganya itu 2 kali maksudnya, makanya ditambahnya 2 minggu. Jawabannya adalah bukan 24 minggu 13 hari, tapi 26 minggu 13 hari usianya. Paham nggak sampai sini? Iya, paham, Kak. Itu kan dari 26 itu dikali 4. 6 bulan itu dikali 4 dulu jadiin minggu ya, Kak. Jadi Mm-mm. 24
Terus abis itu 24 minggu, 13 hari ditambah 2 minggu lagi. Jadi 26. Betul. Betul. Ya, Betul makasih gitu. Kak. Ya, paham ya. Oke, ada yang masih belum paham? Kalau masih belum paham, bilang orek. Sudah paham atau belum? Next ya. Lihat soalnya, Kak. Boleh. Lihat dulu. Sudah paham? Next ya. Seorang perempuan datang ke poliklinik untuk memeriksakan kehamilannya. Saat dilakukan Leopold, TFU ada di pertengahan simfisis dan pusat. Berapakah usia kehamilan pada kasus tersebut? 12, 16, 20, 24, 28. Kira-kira yang mana? Ayo jawabannya yang mana? Ayo, yang lain yang belum jawab. Ini hafalan, Rek. Hafalan ini. Jadi, gambaran tinggi fundus uteri dikonversikan dengan usia kehamilan pakai ini ya. Minggu ke-12 itu 1 sampai 2 jari di atas simfisis. Minggu ke-16 pertengahan antara simfisis dan pusat. 20 minggu 3 jari di bawah pusat. 24 setinggi pusat. 28 itu 3 jari di atas pusat. 32 itu pertengahan proses sifoideus sampai pusat. Minggu ke-36 itu 3 jari di bawah proses sifoideus. Minggu ke-40 itu pertengahan antara proses sifoideus dan pusat. Nah, ini hafalan ya. Nggak ada rumusnya. Ini hafalan. Teman-teman hafalkan ya. Kita lanjut. Oke. Seorang perempuan 29 tahun, G1P0A0 hamil 28 minggu datang memeriksakan diri ke klinik KIA. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/70, nadinya 84, nafasnya 20, suhu 372, Leopold ditemukan lunak di bagian fundus. Terdapat bagian-bagian kecil janin di sisi kiri perut ibu. Selanjutnya, perawat melakukan pemeriksaan DJJ. Di manakah lokasi yang benar mendengarkan DJJ pada kasus tersebut? Kuadran kanan bawah, kuadran kanan atas, kuadran kiri bawah, kuadran kiri atas, ataukah di sekitar pusat? Alhamdulillah ya Allah. Jawabannya yang mana, Kak? Ayo, jawabannya yang mana? Ayo, yang lain yang belum jawab. Ayo, yang lain yang belum jawab. Oke. Kak, gimana sih, Kak? Jawabnya, cara cepatnya. Ya, cara cepatnya adalah perhatikan di mana letak kepala janin. Ya, perhatikan di mana letak kepala janin. Kemudian jika kepala di bawah, maka pemeriksaan DJJ di abdomen bawah. Kenapa, Kak, kok mengikuti kepala janin? Karena punktum maksimum untuk pemeriksaan DJJ itu adalah di punggung yang dekat dengan kepala. Makanya kamu harus paham dulu kepalanya posisinya di mana. Kalau presentasi kepalanya di bawah, berarti otomatis abdomen bawah. Entah kanan kirinya nanti di Leopold 2. Tapi kalau semisal dia presentasi atas di TFU-nya sudah kepala, berarti ngeceknya di atas gitu ya. Kemudian Leopold ditemukan lunak di bagian fundus. Nah, kalau lunak itu apa? Bokong. Kalau lunak itu di bokong. Kalau lunak bokong. Kalau bagian kecil-kecil janin itu namanya ekstremitas. Nah, di sini tadi soalnya adalah dia itu teraba lunak di bagian fundus, kemudian bagian kecil janin di sisi kiri perut ibu. Lunak di fundus berarti bokongnya di atas,
Terus tangannya sebelah kiri. Berarti kepalanya di bawah, punggungnya di kanan. Berarti apa? Kuadran kanan kuadran kanan bawah. Paham sampai di sini? Atau masih belum nyambung, Kak? Kira-kira sudah paham? Ayo yang belum paham, tolong di chat. Kalau belum paham, Kak, aku nggak paham. Nggak apa-apa. Paham, Kak, tapi kadang masih bingung. Pokoknya intinya kamu cek dulu kepalanya posisinya di mana. Kalau dia di atas, berarti kamu kuadran kanan, kuadran atas. Kalau dia di bawah, kuadran bawah. Tinggal ditentukan aja kanan kirinya dari Leopold kedua, gitu ya. Lihat soal nurse boleh. Itu ya Kak ya. Di sini kan soalnya Leopold ditemukan lunak di bagian fundus. Intinya kalau lunak itu bokong janin, kalau melenting itu ke kepala. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 8. Seorang perempuan 25 tahun G2P1A0 usia kehamilan 28 minggu datang dengan suaminya ke poliklinik KIA untuk memeriksakan rutin kehamilannya. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110 per 70, nadinya 90, nafasnya 23, suhu 368, Leopold 3, ditemukan melenting di area suprapubik, janin tunggal, Leopold 4, penurunan 3 per 5. Apakah interpretasi yang tepat dari hasil pemeriksaan kehamilan ibu? Iya, boleh nanti tak masukkan. Tak masukkan nanti Kak, nggak apa-apa. Apakah kepala di bawah belum masuk PAP? Posisi terendah adalah bokong, punggung sebelah kanan, letak janin melintang, ataukah kepala sudah masuk PAP? Yang mana? Iya, gampang ya. Nurse ini sudah ada di drive belum? Drive Oktober sudah, kalau yang Agustus belum. Jadi ini masalahnya tadi dia di Leopold 3 itu ditemukan ada melenting di area suprapubik, berarti ke kepala. Kemudian ternyata kepalanya sudah penurunan 3 per 5, maka dia sudah di bidang Hodge 2 alias sudah masuk PAP. Maka jawaban atau interpretasinya adalah kepala di bawah dan sudah masuk PAP. Gampang ya? Lanjut. Soal 9. Seorang perempuan berusia 26 tahun, hamil 3 bulan, datang ke rumah sakit mengeluh nyeri perut bagian bawah dan disertai keluar darah berwarna merah segar dari jalan lahir sejak kemarin. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 100 per 70, nadinya 88, nafasnya 24, TFW, satu jari di atas simfisis, ada pembukaan serviks dan rahimnya sudah kosong. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Apakah abortus iminen, insipient, incomplete, completus, ataukah misabortion? Kira-kira yang mana? Ayo, kira-kira masuknya yang mana? Ini anak Agustus, jangan salah loh ya. Udah tak ulang bolak-balik sampai berbusa ini, jangan salah ayo. Ayo, jawabannya apa? Kita lihat ya. Jadi teman-teman ini tak kasih rangkuman untuk mempermudah teman-teman memahami apa itu iminen, insipient, dan lain-lain. Iminen itu terjadi perdarahan pervaginam. Jadi intinya dari semua ini tuh ada perdarahan. Cuma yang membedakan itu apakah serviknya terbuka atau serviknya tertutup, kemudian masih ada janinnya atau janinnya sudah keluar semua ya. Kalau iminen, abortus iminen itu perdarahan pervaginam, tidak terdapat pembukaan serviks ya. Kalau insipien itu perdarahan pervaginam, tetapi terdapat pembukaan serviks. Kalau incomplete itu ada perdarahan pervaginam, ada pembukaan pastinya, dan masih ada plasenta dalam uterus. Jadi intinya di dalam uterus itu kan ada janin sama plasenta. Kalau incomplete itu janinnya udah keluar duluan, tapi plasentanya tertinggal. Itu abortus incomplete. Kalau abortus completus atau abortus yang komplit, itu ada perdarahan, ada pembukaan serviks, dan rahimnya itu kosong. Karena janin sama plasentanya sudah keluar semua. Ya, paham ya sampai sini ya. Kemudian yang terakhir itu ada misabortion. Nah, misabortion itu berakhirnya kehamilan dengan usia di bawah 20 minggu, namun hasil konsepsinya itu tertahan. Maksudnya
mungkin nggak ketahuan dan dia itu bertahan di dalam perut ibu sampai 6 minggu lebih. Itu namanya misabortion. Ya, nah ini yang sering muncul tuh 5 poin ini teman-teman. Teman-teman hafalkan aja. Iminen belum terbuka, insipien terbuka, incomplete masih ada sisa, complete sudah bersih. Kalau misabortion meninggal dan tertahan 6 minggu. Cara ngapalinnya kayak gitu. Kita balik ke soal. Di soal ini tadi pertanyaannya adalah ada pembukaan serviks dan rahimnya kosong. Berarti jawabannya adalah abortus apa? Abortus komplit ya, abortus completus. Dari sini yang sudah tak jelaskan, ada yang masih belum paham? Gimana? Sudah paham ya? Kita next ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 10. Seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke BPM ingin menjadi akseptor KB. Usia bayi 4 bulan, masih menyusui dan belum menstruasi. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 150/90, suhunya 37, nadinya 80. Pasien ingin menggunakan KB namun tidak pakai alat. Apakah metode kontrasepsi yang tepat pada kasus tersebut? Apakah MAL, AKDR, suntik 1 bulan, suntik 3 bulan, ataukah pil kombinasi? Kata kuncinya adalah dia pengen KB tapi nggak pengen pakai alat. Tidak mau pakai alat. Berarti apa? A, Jawabannya Kak. adalah iya. Jawabannya adalah A, di mana dia tidak ingin menggunakan alat. Oke, kita review dulu ya. Kita review dari kontrasepsi hormonal. Jadi kontrasepsi itu ada yang hormonal dan non-hormonal. Kalau metode kontrasepsi hormonal itu bisa berupa pil, implan, ataupun suntikan. Nah, pil itu ada yang dia isinya cuma progestin. Kalau dia isinya cuma progestin saja, itu bisa untuk busui karena tidak mengandung estrogen. Kalau yang mengandung estrogen itu tidak bisa untuk ibu menyusui karena dia menghambat produksi ASI. Kalau dia yang pil kombinasi yang isinya estrogen dan progesteron itu tidak bisa diberikan karena menurunkan produksi ASI. Itu yang pil. Kemudian implan. Nah, implan itu KB hormonal juga tidak berpengaruh di ASI ya. Jadi boleh untuk ibu-ibu yang menyusui dan bisa sampai 3 tahun penggunaan. Itu implan. Kemudian atau bahasanya itu AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. AKBK itu implan. Kemudian ada suntik. Nah, suntik itu ada dua, suntik 1 bulan sama suntik 3 bulan. Suntik 1 bulan itu isinya estrogen dan progesteron. Jadi tidak boleh untuk ibu-ibu yang menyusui karena dia mempengaruhi produksi ASI. Tapi kalau untuk yang 3 bulan itu hanya progesteron saja, jadi boleh untuk ibu menyusui, ya. Terus pada kondisi-kondisi seperti ini, bukan, pada metode kontrasepsi hormonal ini tidak boleh pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi yang pertama, mengalami gangguan pada pembuluh darah ataupun pasien-pasien yang ada gangguan hormonal. Gangguan pada pembuluh darah itu contohnya apa, Kak? Kalau pasiennya punya varises, itu tidak boleh pakai yang kontrasepsi karena nanti bisa memperparah kondisinya. Ya, kalau ada hipertensi, ada varises, ada gangguan hormonal yang lainnya, pakainya apa, Kak? Pakainya metode kontrasepsi non hormonal. Nah, metode kontrasepsi non hormonal itu ada banyak. Ada kondom, ada IUD, ada MOW, ada MOP, dan ada juga MAL. Kita bahas dari yang pertama dulu, ada kondom. Kalau kondom ini sudah familiar dan ini biasanya itu bisa mencegah infeksi menular seksual namun tidak efektif ya untuk KB jangka panjang. Kemudian IUD. IUD itu efektif sekali untuk KB jangka panjang dan efektif sekali untuk menjaga jarak kehamilan dengan prosentase keberhasilannya sampai 99%. Itu IUD. Ya, yang paling aman sekali kalau untuk ibu yang habis melahirkan, dia hamilnya ada hipertensi, itu IUD. Paling aman, ya. Tapi kalau semisal kondisi pasiennya sudah hamil berkali-kali, Kak, usianya sudah tua, terus ada riwayat penyakit saat melahirkan, semisal ada preeklamsi ataupun diabetes atau hipertensi kehamilan, lebih baik pakai apa kalau dia sudah punya anak berkali-kali? Pakai MOW atau MOP atau kontrasepsi mantap namanya. MOW itu apa, Kak? MOW itu metode operasi wanita alias tubektomi. Kalau MOP itu metode operasi pria alias vasektomi. Nah, ini di sini keterangannya adalah dilakukan pada pasien dengan usia yang di atas 35
dengan sudah mempunyai anak banyak, riwayat melahirkan dengan penyulit, dan ada permintaan dari pasien. Ya, kemarin beberapa kali ada soal yang muncul seperti ini. Dia baru lahiran, terus dia udah bilang nggak mau punya anak lagi, padahal usianya masih muda. Itu tidak boleh pakai MOW atau MOP. Karena kenapa? Karena dia masih di usia produktif. Dan bisa jadi keinginan dia tidak punya untuk tidak memiliki anak lagi itu hanya keinginan yang jangka pendek gitu loh. Nanti takutnya menyesal. Kalau MOW MOP itu nggak bisa dikembalikan, sudah permanen. Makanya kalau semisal ada pasien yang mengatakan seperti itu, anjurkan pakai IUD saja. Karena IUD itu jaraknya jauh, bisa 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, tergantung mintanya berapa. Ya, vasektomi dan tubektomi ya nurse, betul. Ya. Kemudian tadi pertanyaannya adalah KB yang tidak menggunakan alat. Berarti tidak menggunakan apapun sama sekali. Itu pakai nyamal atau metode amenor laktasi atau dengan cara menyusui si bayi. Nah, ini efektifnya cuma sampai di 6 bulan, Rek. Setelah 6 bulan ke atas, ini sudah tidak efektif lagi. Karena apa nih? Peningkatan hormon prolaktin atau hormon pembentukan ASI usai persalinan menyebabkan penurunan hormon lain seperti LH dan estrogen yang diperlukan untuk pemeliharaan siklus menstruasi sehingga ovulasi tidak terjadi. Di atas 6 bulan, peningkatan hormon prolaktin itu tidak sebanyak pada saat usia bayinya di bawah 6 bulan. Makanya MAL ini cuma efektif di usia 6 bulan sampai 6 bulan saja. Di atas 6 bulan kalau masih pakai MAL, ini sangat resiko sekali bisa kebobolan ya atau hamil lagi. Jadi nggak boleh kalau di atas 6 bulan. Tapi kalau orangnya pengen punya anak lagi ya nggak masalah, tergantung orangnya masing-masing. Jadi sesuai kasus tadi, karena pertanyaannya adalah pasien ingin menggunakan KB namun tidak pakai alat, maka jawaban yang tepat adalah MAL, ya, metode amenor laktasi. Gitu. Dari KB ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup paham, Kak. Yang dijadikan patokan yang mana ya, Kak? Yang dijadikan patokan mau pakai hormonal atau non-hormonal dari tensinya yang pertama. Kalau dia ada pasien mengalami tensi tinggi atau penyakit gangguan vaskular yang lainnya, tidak boleh menggunakan yang hormonal. Pasti langsung ambil yang non-hormonal. Patokan kedua, apakah pasiennya menyusui atau tidak? Kalau pasiennya menyusui, terus dia tidak hipertensi, ya pakai metode kontrasepsi hormonal. Pilihannya banyak. Bisa pil KB progestin, suntik 3 bulan, atau implan. Tapi kalau dia menyusui, kemudian dia itu ada hipertensi, nggak bisa pakai metode kontrasepsi hormonal. Pakainya kontrasepsi non-hormonal yang lebih aman pakainya IUD. Gitu. Bu, nanti kalau free boleh share SOP Saction enggak? Boleh, boleh, boleh. Sama kata kunci soal, Kak. Tadi dilihat dia ada hipertensi atau tidak. Nurse, kalau di soal dia hipertensi dan menyusui umur 40 tahun, itu pakai apa? Kalau usia sudah di atas 35, Re, itu lebih baik di metode kontrasepsi non-hormonal. Pakainya MOW atau MOP. Kalau memang dia ada keinginan untuk tidak punya anak lagi. Tapi kalau semisal dia nggak mau pakai MOW, MOP, pakainya IUD. Iya, biasanya paling aman di MOW MOP. Kalau usianya sudah 35 ke atas, terus anaknya sudah banyak, sudahlah MOW MOP saja. Itu lebih aman untuk si ibu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Seorang ibu melahirkan bayi dengan usia kehamilan 33 minggu. BB-nya 2450, PB-nya 48 dan melahirkan di ruangan yang ber-AC. Bayi tersebut tidak segera dikeringkan dari air ketubannya. Bayi tersebut beresiko mengalami kehilangan cairan. Bagaimana cara bayi tersebut mengalami kehilangan cairan? Sik, sik. Ini kayaknya aku lupa menghapus ruangan ber-AC-nya. Jadi settingannya seperti ini, sik. Ini gimana ya? Jawabannya bukannya mengarah ke situ, Rek. Bukan konveksi. Tapi aku maunya ini itu lebih ke evaporasi. Sik, bentar. Tak hapusnya dulu. Maaf ya. Aku lupa nggak hapus ini. Nah, tak Sutono jawabannya langsung. Jadi aku pengennya ini jawabannya evaporasi, bukan bukan konveksi.
Umi maaf lenceng dari Zoom. Mau tanya Mi, kalau Ukom gitu per sesi soalnya beda atau sama ya Mi? Beda sayang. Soalnya beda. Nurse Drive sudah di-share di grup belum? Kak Awanis kamu grup apa? Oktober apa Agustus? Nih, Oktober belum. Habis ini ya. Jadi ini bayinya itu tidak segera dikeringkan dari air ketubannya. Nah, itu beresiko mengalami apa? Ini langsung tak bahas aja ya. Jadi kehilangan cairan pada bayi itu melalui 4 cara. Yang pertama ada evaporasi, konveksi, konduksi, dan radiasi. Evaporasi itu penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh bayi sendiri karena setelah lahir tidak segera dibersihkan. Itu evaporasi. Kemudian konveksi itu kehilangan panas tubuh yang terjadi jika bayi ditempatkan di dalam ruangan yang dingin seperti ruangan ber-AC. Kalau konduksi itu kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung dengan permukaan yang dingin. Kalau radiasi itu kehilangan panas yang terjadi karena kita ditempatkan dari benda yang punya suhu tubuh lebih rendah. Tadi karena soalnya adalah di sini tidak segera dikeringkan dari air ketubannya, maka jawabannya adalah evaporasi. Ya, maka jawabannya adalah evaporasi. Dari proses kehilangan panas ini ada yang mau ditanyakan nggak? Berapa soal, Nurse? 20, Kak. 20. Karena kita mau ada review materi juga. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada? Atau mau lanjut? Lanjut? Lanjut ya. Oke, nah ini sudah tak jelaskan tadi. Jadi teman-teman tinggal hitung. Seorang ibu 30 tahun G3P2A0 datang ke poliklinik mengeluh perutnya mulas. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darahnya 130/90, nadine 94, RR 23, TFU-nya 32. Hasil VT-nya pembukaan 8 cm, penurunan kepala pada Hodge 3, ketubannya utuh. Berapa taksiran berat janin pada kasus di atas? Apakah 3.410, 3.456, 3.500, 3.255 atau 3.565? Jawabannya yang mana? Ayo jawabannya yang mana? Ayo jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Sampai berapa soal? 20, Kak. Betul, jawabannya adalah D, di mana bidang Hodge-nya 3, itu N-nya dikurangi 11, maka TFU min 11 dikali 155, jawabannya adalah 3255. Ya, jawabannya adalah D. Hitungan saya 3.100. Kak Nuryatul dikurangi berapa tadi N-nya? Dikurangi berapa N-nya? Dia kan Hodge 3, Kak. Kalau Hodge 3 itu dikurangi 11. Pelan lagi, Nurse. Apanya? Diulang lagi, tak, Kak? Jadi tadi kan sudah tak jelaskan kalau bidang Hodge 3 itu N-nya itu pakai N11 ya. Nah, kalau N-nya 11 berarti TFU-nya 32 dikurangi 11 itu ketemunya 21. 21 dikali 155 jawabannya adalah 3255. Ini nih, kata kuncinya di sini. Penurunan kepala pada Hodge 3 ya. Kalau Hodge 3 itu N-nya pakai N13. Oke, Tiga. sudah Itu 11. ya. Ini penjelasannya tadi ada di slide yang depan, Rek. Hodge 3 itu berapa N-nya, Hodge 4 itu berapa N-nya, ada di penjelasan di depan, ya. Nanti teman-teman boleh di-review lagi. Sudah masuk PAP, sudah. Ini sudah masuk AP-AP, sudah mendekati ke koksikis. Kita lanjut ya. Saya izin tanya, kalau Boleh. belum masuk PAP itu TVU-nya dikurangi 12 kah? Dikurangi 13 sayang, ini nih. Oh, Dikurangi 13.
Pakai tos hak ini Kak ya. Saya bentar Kak lihatkan dulu. Mana tadi ya? Nah ini Kak, kalau belum masuk PAP berarti kepalanya itu masih di atas ini nih. Masih di atas Hoj 1. Kalau masih di atas Hoj 1 itu rumusnya ini. Belum masuk PAP N-nya dikurangi 13. Kalau Hoj 1 sama Hoj 2 itu sudah dikurangi 12. Ini sudah masuk PAP tapi masih di atas spina iskiadika. Kalau yang dikurangi 11 itu sudah setinggi spina atau di bawah spina. Makanya N-nya pakai 11 gitu. Ya. Oke, tadi nomor berapa ya soalnya ya? Jadi jawabannya 3255 ya. Kita lanjut. Oke. Ini SOP melahirkan. Seorang perempuan berusia 25 tahun hamil anak pertama, infartu kala 2 di RS mengatakan ingin meneran. Hasil pemeriksaan, pembukaannya lengkap, porsio tidak teraba, kepala di Hodge 4, ketuban negatif setelah dipimpin meneran selama 20 menit, kepala janin lahir dan memeriksa lilitan tali pusar. Apakah langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Apakah membersihkan mulut dan hidung, menunggu putaran paksi luar, memeriksa lilitan tali pusat, melahirkan seluruh badan, ataukah melahirkan bahu depan? Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Pada kasus ini jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Sudah diperiksa lilitan tali pusarnya. Kemudian ngapain nih habis ini? Ayo, habis ini ngapain? Ayo, kita lihat ya jawabannya teman-teman ya. Kok yang jawabnya 4, Rek? Oh, enggak sih, lumayan. Oke, jadi seperti ini. Ini overview singkatnya ya. Setelah bayi kepalanya keluar, itu kamu harus wajib ngecek lilitan tali pusarnya. Kalau sudah dicek lilitan tali pusarnya, kita tunggu putaran paksi luar. Kalau dia sudah memutar, baru kita coba lahirkan bahunya. Bahu atas lahir, baru bahu bawah, habis itu lahirkan seluruh badan. Gitu ya. Oke. Nanti ada SOP-nya sudah tak cantumkan di drive-nya. Teman-teman nanti bisa baca ya. Oke, kita lanjut dulu. Alhamdulillah ya Allah. Seorang perempuan berusia 34 tahun datang ke poliklinik untuk konseling program KB. Pasien mengatakan sudah memiliki satu orang anak dengan usia 1 tahun. Sebelumnya pernah menggunakan kontrasepsi pil, memiliki riwayat penyakit hipertensi, merokok, dan terdapat varises pada ekstremitas. Apa jenis kontrasepsi yang tepat untuk pasien tersebut? Apakah sterilisasi, kondom, sunsuk Norplan, ini apa ya Norplan ini ya? Oral kombinasi atau yang terakhir ini apa? Aku nggak kebaca, Rek. AKDR. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Ayo, tadi udah tak jelaskan. Ayo. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah AKDR. Nurse, apakah soal ini di-share di grup nanti? Kak Nova Karisma, kamu anak Oktober apa Agustus? Pokoknya setiap apapun yang aku bahas, aku share di grup, tapi bentuknya link Google Drive ya. Jadi nanti teman-teman download sendiri ya. Jawabannya ini karena pasiennya itu memiliki hipertensi, kemudian merokok, dan ada riwayat varisesnya, maka dia pakainya AKDR ya, karena KB hormonal tidak diperbolehkan pada pasien dengan hipertensi dan gangguan pembuluh darah, karena nanti semakin memperburuk kondisinya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 15. Seorang perawat sedang memberikan pertolongan persalinan kala 2. Perawat melakukan prasatrigen untuk mencegah terjadinya robekan perineum. Saat terjadi kontraksi, perawat menginstruksikan pasien untuk mengedan. Tidak lama kemudian bayinya lahir, perawat kemudian melakukan pengecekan bayi kedua. Apakah tindakan yang perawat lakukan selanjutnya? Apakah masase, Apgar mungkin ya ini, gunting tali pusat, pengecekan pelepasan plasenta, ataukah menyuntikkan oksitosin?
AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim. Ayo, ini sudah pengecekan bayi kedua. Masuk Apgar, pengecekan bayi kedua masuk Apgar. Ayo, masuk Apgar. Ayo, ayo, masuk Apgar. Apa yo? Jawabannya adalah, nah, ini SOP-nya ya teman-teman ya. Tadi nyampe mana tadi? Nah ini, nomor 27. Periksa kondisi perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi kedua dalam uterus. Setelah itu kita beritahu, Bu, ini mau saya suntik oksitosin ya, biar uterusnya kontraksinya bagus dan tidak terjadi perdarahan yang banyak. Kamu inform konsen seperti itu. Habis itu langsung kamu kamu suntikkan oksitosin 10 unit, ya. Gitu. Jawabannya adalah E. Oke, nanti teman-teman baca ya SOP-nya ya, ada di grup. Nanti tak kasih di grup. Di grup di Drive, sorry. Kalau Agustus belum Kak Prima, Kak Iftina nanti habis ini ya, habis live tak share langsung ya. Nomor 16. Ini yang di Oktober yang sudah. Seorang ibu telah melahirkan secara spontan pada pukul 23. Ini perhatikan jamnya, perhatikan jamnya. Tanggal 3 Mei 2013 saat dinas malam. Pada tanggal 4 Mei 2013 pukul 12 Anda melakukan, oh sorry, ini melahirkannya pada dinas malam, habis itu kamu tanggal 4-nya itu mengecek di jam 12 untuk mengetahui kondisi TFU-nya, berapa eh, tinggi fundus uterinya. Setelah berapa jam ini? 23 ke 12 itu berarti 13 jam. Apakah dua jari di atas pusat, tiga jari di atas pusat, sepusat, satu jari bawah pusat, atau satu jari di atas pusat? Ayo, 12 jam setelah melahirkan. Itu masuknya di mana? 12 jam setelah melahirkan. TFU-nya setinggi apa? Ayo, Nah, udah kesini sama Kak Manda. ayo, jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Coba kita lihat ya. Eh, 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 eh. Oke, jadi prinsipnya seperti ini ya. Ini Morek. Tuh. Nah, jadi prinsipnya adalah, teorinya adalah uterus itu setelah melahirkan, itu dia ada 2 senti di bawah umbilikus. Pas habis melahirkan, itu 2 senti di bawah umbilikus, atau 2 jari di bawah umbilikus setelah melahirkan. Setelah 12 jam selanjutnya, itu dia akan kembali 1 senti di atas eh, pusat, ya, atau udel, di atas udel. Itu 1 jari atau 1 senti. Kemudian dia itu di hari selanjutnya baru turun 1 senti. Berarti kalau di hari selanjutnya H plus 2 setelah melahirkan, berarti dia ada di mana? Setinggi pusat. H plus 3, 1 senti di bawah pusat. H plus 4, 2 senti di atas pusat. Begitu aja terus ya. Nah, kalau di soal-soalnya ini ada jamnya seperti ini, teman-teman cuma tinggal lihat aja kira-kira jaraknya berapa jam nih dari dia melahirkan sampai diperiksa lagi TFU-nya. Ternyata di sini jaraknya 13 jam. Berarti masuknya di sini masih di kembali 1 sentimeter di atas pusat. Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Boleh kalau masih bingung ditanyakan. Paham atau ada yang masih bingung? Gimana? Paham? Paham, Karek? Kak, lihat soal, boleh. Ulang, Nes, bingung. Oke, siap.
Jadi gini ya, uterus itu setelah melahirkan itu 2 cm di bawah umbilikus. Habis ngelahirin pas nih, Nek. Setelah melahirkan pas itu 2 cm di bawah umbilikus. Tapi setelah 12 jam kemudian itu dia akan kembali naik 1 cm di atas umbilikus. Itu setelah 12 jam. Baru di hari selanjutnya, di H plus 2-nya itu dia turun 1 cm setiap hari. H plus 2 turun 1, H plus 3 turun 1, gitu terus. Nanti tinggal teman-teman hitung. Dia postpartumnya hari keberapa. Nah, berhubung di sini tuh yang ditanyakan adalah 13 jam setelah melahirkan. Kalau 13 jam berarti hitungannya masih di sini. Setelah 12 jam akan kembali 1 cm di atas pusat. Maka jawabannya di sini soalnya adalah 1 jari di atas pusat gitu. Nas umbilikus itu pusar bukan? Iya, udel-udel. Ya, gitu. Paham? Berarti kalau 15 jam masih 1 cm di atas pusat, Kak. Iya, selama belum melebihi 24 jam setelah setelah melahirkan masih di 1 jari. Ya. Tadi kan gini, tadi kan 12 jam pertama itu dia masih 2 cm di bawah umbilikus. Setelah 12 jam tadi baru naik 1 cm. Sampai nanti di 24 jam seharian itu dia 1 cm. Nanti habis itu baru turun 1 cm, 1 cm, 1 cm gitu. Ya, jaraknya per 12 jam, nurse. Enggak. Per 12 jam ini yang awalnya doang sayang. Pas habis lahir ke 12 jam itu 2 cm, setelah itu 12 jam selanjutnya, oh ya benar, 12 selanjutnya itu 1 cm. Nah, hari selanjutnya itu per 24 jam sayang. Per 12 jamnya itu cuma hari pertama tok, selanjutnya itu per 24 jam turun 1 cm. Ya. Iya, ini nanti tak up di YouTube jam 12. Jam 12, jam 10, sorry. Ya, gitu ya. Kita lanjut nomor 17. Ayo, Ingkas marune kita review materi ya. Seorang pasien perempuan berusia 32 tahun berada di ruang bersalin dalam keadaan impartu kala 2. Pasien mengeluh mulas, tidak tertahankan lagi, ingin mengedan. Dari pemeriksaan didapatkan data anus membuka, perineum menonjol, ketuban utuh. Pembukaannya lengkap, DJJ-nya 140. Apakah tindakan keperawatan yang harus dilakukan oleh perawat? Apakah mempersiapkan kelengkapan baju bayi, menyiapkan alat-alat pertolongan persalinan, memantau kontraksi uterus, memimpin ibu meneran, atau amniotomi? Ketuban utuh, kuncinya di ketuban utuh. Ya, kuncinya adalah di ketuban utuh, teman-teman. Kalau ketubannya utuh, maka lakukan amniotomi. Kita pecahkan ketubannya dulu, baru kita pimpin persalinan. Tapi kalau ketubannya sudah pecah, teman-teman boleh langsung lakukan pimpin pimpin persalinan. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 18. Seorang perempuan dengan P2 P2 postpartum spontan 5 jam yang lalu, hasil pengkajian di pemeriksaan didapatkan bayi dalam kondisi sehat. Klien secara umum sehat, TTV-nya dalam kondisi stabil. Kandung kemih teraba penuh, daerah simfisis tidak nyaman. Hasil palpasi didapatkan TFU setinggi pusat. Konsistensi rahim lunak, kontraksinya jelek. Apakah prioritas utama tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Apakah kosongkan kandung kemih, observasi lokea, mobilisasi dini, observasi perdarahan, atau masa seuterus? Nurse, tapi dilihat pembukaan yang sampai 10 nggak? Mana, Nak? Ini kan sudah tertulis pembukaannya lengkap, Kak. Kalau semisal dia pembukaannya belum lengkap, ketubannya utuh, jangan dipecahkan dulu. Tunggu sampai lengkap dulu, gitu ya. Jawabannya adalah, nah, kalau kondisinya seperti ini teman-teman, dia ini pasiennya itu ada apa sih namanya, kandung kemihnya teraba penuh, itu harus kita kosongkan dulu. Kenapa sih Kak, kalau kandung kemih penuh itu harus dikosongkan pada ibu-ibu postpartum? Teman-teman nanti boleh searching lagi anatomi dari uterus, kemudian dari kandung kemih dan usus besar. Mereka itu bonceng tiga atau cengtri. Kalau cengtri ini salah satunya ada yang gemuk, berarti yang dua itu nggak dapat kebagian jok motor, ya. Analoginya seperti itu. Kalau satunya yang depan itu gemuk,
Yang dua ini nggak kebagian jok motor. Nah, di sini kandung kemihnya itu penuh. Kalau penuh berarti mendesak rahim, mendesak si usus. Kalau rahimnya didesak, otomatis kontraksinya itu juga tidak bagus, terus nanti jadinya rahimnya lunak. Kalau rahimnya lunak itu rawan terjadi perdarahan. Kenapa sih Kak rahim itu harus berkontraksi dengan baik? Karena setiap rahim itu berkontraksi, dia akan terjadi vasokonstriksi, teman-teman. Vasokonstriksi ini yang akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga perdarahan postpartum bisa berkurang. Ya, makanya kenapa wajib hukumnya kontraksi uterusnya ibu-ibu yang habis melahirkan itu kuat atau baik. Ya, kemudian ini kuncinya adalah pada tahap pengawasan kalau kantong kemihnya penuh suruh pipis dulu kalau pasiennya bisa pipis apa mandiri. Tapi kalau nggak bisa kita bantu. Atau semisal pasiennya terjadi penurunan kesadaran misal, ya kamu kosongkan pakai kateter. Ya. Kemudian kontraksi uterus prioritaskan penanganan pada kandung kemih penuh tadi. Kalau semisal kandung kemihnya kosong, Kak, diapain? Kalau kandung kemihnya kosong, ya kamu lakukan masase kalau memang ditemukan konsistensi rahimnya lunak. Kayak gitu ya, Nduk. Kemudian ini, pada saat kala 3, oh sorry, ini bukan kala 3, kala 4, dilakukan pengecekan di 1 jam pertama, setiap 15 menit, kalau jam keduanya setiap 30 menit. Yang dicek apa aja sih, Kak, di kala 4? Yang pertama tekanan darah, nadi, suhu, jumlah perdarahan, dan kontraksi uterus. Ini harus teman-teman cross-check. Jangan sampai di kala 4 ini terjadi perdarahan masif. Nanti pasiennya bisa mengalami penurunan kondisi. Gitu ya. Kita lanjut. Nomor 19. Ayo dibaca dulu. Aku izin minum air putih dulu sebentar ya. Soal nomor 19, seorang perempuan usia 45 tahun P3A0 postpartum spontan seminggu yang lalu datang ke poli KIA dengan keluhan nyeri pada jalan lahir. Hasil pemeriksaan terdapat jahitan perineum, kemerahan, bercak perdarahan, pembengkakan, pengeluaran cairan dari luka jahitan. Apa pengkajian yang belum dilakukan perawat terkait tanda infeksi pada kasus tersebut? Apakah kemerahan, eksudat, penyatuan tepi luka, ekimosis, ataukah edema? Kira-kira yang mana teman-teman? Ini untuk pengkajian reda, redness, ekimosis, edema, discharge, dan approximation. Kira-kira yang mana? Ayo, dibaca pelan-pelan, jangan sampai salah. Ayo, gampang sekali soalnya ini. Ayo, Nduk, yang mana, Nduk? Yang mana, Nduk? Alhamdulillah. Oh ya, teman-teman, kalau semisal ada teman angkatannya yang mau ikutan belajar, boleh ya dibantu share linknya ke teman-teman yang lain. Kalau semisal terkendala biaya, bisa pay later ya, Rek. Aku memudahkan teman-teman saja. Jadi bisa pay later, terserah mau bayarnya kapan, monggo. Pokoknya teman-teman ada niatan untuk belajar dulu. Kalau nanti bayarnya belakangan, boleh, nggak ada masalah. Ya, tolong dibantu untuk share ke teman-teman yang lainnya juga. Ada dua nih Kak, B atau D. Kok B atau D? Herek, di situ kan ada kemerahan, bercak perdarahan, pembengkakan. Oh iya ya, aku yang nggak baca soal berarti. Oke, aku salah. Nah, kalau jawabanku E, karena aku tadi nggak baca ternyata ada pembengkakan. Jawabannya adalah ekimosis ya. Ekimosis. Ekimosis. Ekimosis, Rek. Ekimosis. Eksudatnya ini ada nih, pengeluaran cairan dari luka jahitan. Berarti aku yang salah. Bentar. Jawabannya adalah D ya, bukan E. Tak pikir pembengkakan belum ada. Tak gantinya dulu ya. Hmm. Patokannya apa, Kak? Iya, bentar tak jelasin dulu ya. Hati-hati ya, teman-teman. Kayak aku gini, bacanya nggak teliti, padahal yang bikin soal sendiri.
Nih, analisanya adalah terdapat jahitan perineum, kemerahan, bercak perdarahan, pembengkakan, pengeluaran cairan dari eksudat. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami jahitan pada perineum atau mengalami episiotomi, itu ada pemeriksaan yang dilakukan, yaitu menggunakan prinsip REDA. REDA itu apa sih, Kak? R-nya itu redness, untuk mengetahui apakah ada kemerahan atau infeksi pada luka. Kemudian ada edema. Edema itu untuk mengetahui adanya bengkak pada daerah sekitar luka. Nah, ini bengkaknya sudah ada, kemerahannya juga ada. Kemudian ekimosis, ya. Ekimosis itu tanda perdarahan dengan warna kebiruan di sekitar luka. Lah, di sini kan nggak ada kebiruan, ya, belum dikaji. Kemudian discharge itu keluarnya cairan atau serum dari luka. Nah, di sini ada pengeluaran cairan dari luka jahitan, tapi tidak dideskripsikan cairannya ini warnanya apa, tapi discharge-nya sudah ada. Kemudian approximation, ya. Approximation itu pendekatan antar tepi luka. Nah, pendekatan antar tepi lukanya di sini itu terdapat jahitan perineum. Nah, di sini belum dimasukkan juga ternyata, ya. Belum dimasukkan juga. Berarti jawabannya bisa dua. Harusnya di sini kalau dimasukkan jahitan tepi lukanya tidak sempurna gitu, ya. Bentar. Nah, jahit penyatuan penyatuan tepi luka tidak sempurna. Nah, kalau ini yang sudah dikaji itu redness, edemanya sudah ada, kemudian discharge-nya ada, dan yang terakhir itu tadi approximation-nya ada, maka yang belum dikaji adalah ekimosis. Jadi teman-teman harus hafal dari prinsip si reda ini tadi, ya. Perhatikan dari hasil pengkajian di sini kalau memang pasiennya ini postpartum dengan ada jahitan di perineum atau ada episiotomi. Ada kemerahan, bercak perdarahan, pembengkakan, pengeluaran cairan dari luka jahitan. Terus tadi ada tambahan penyatuan tepi lukanya. Kalau sudah 4 yang dikaji berarti sisa satu. Nah, sisa satunya tadi teman-teman lihat dari sini lagi, ya. R-nya itu kemerahan, edema itu ada bengkak atau enggak, ekimosis itu tanda-tanda bercak kebiruan, discharge itu keluarnya cairan, baik itu nanah ataupun serum. Kalau approximation itu pendekatan antar tepi luka. Apakah menyatu sempurna ataukah tidak sempurna, ya. Gitu. Itu untuk reda. Gimana untuk reda, sudah paham? Kalau sudah paham kita lanjut nomor 20, ya. Seorang perempuan usia 30 tahun, hamil 30 minggu, datang ke klinik bersalin dengan keluhan nyeri kepala daerah frontal. Pasien mengatakan mual muntah, tengkuk terasa berat, pandangannya kabur. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 160/100, HB-nya 10, protein dalam urinnya positif 3, edema ekstremitas bawah grade 3. Apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Apakah perubahan perfusi jaringan, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, kekurangan cairan dan elektrolit, penurunan curah jantung, ataukah resiko cedera pada ibu dan janin? Ini pasiennya mengalami apa kira-kira teman-teman? Pasiennya mengalami apa? Diagnosisnya apa, Kak? Boleh? Preeklamsi. Preeklamsi ya. Iya, betul. Jadi ini mengalami preeklamsi. Tanda gejala preeklamsinya apa, Kak, yang paling mudah dikenali? Yang paling mudah dikenali adalah adanya peningkatan tekanan darah di atas 140. Nah, ini sudah 160. Kemudian di sini ada protein urinnya positif 3. Ini sudah pasti pasiennya mengalami preeklamsi, ya. Masalah keperawatan utamanya apa? Kalau option yang A, perubahan perfusi jaringan, ini maksudnya perfusi jaringan yang mana? Tidak jelas, tidak dijelaskan apakah perifer ataukah cerebral, kurang datanya. Kemudian perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Apakah bisa diangkat, Kak, dengan data hanya ada mual muntah saja? Tidak bisa diangkat ya teman-teman, karena perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau defisit nutrisi itu diangkat jika adanya IMT yang kurang dari normal atau adanya kekurangan atau kehilangan berat badan lebih dari 10% berat badan awal. Ya, kemudian kekurangan cairan dan elektrolit ini harusnya ditandai dengan apa? Dengan tandanya
hilangnya cairan, misal matanya cekung, mukosanya kering, kemudian turgor kulitnya menurun, tensinya turun, itu kekurangan cairan dan elektrolit. Kemudian penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung itu tanda gejalanya banyak. Tensinya itu bisa naik atau turun. Kemudian kadang juga ada hasil pemeriksaan ronsen, EKG-nya juga, kadang ada hasil pemeriksaan echo yang menunjukkan kalau ejection fraction atau volume sekuncupnya itu menurun. Itu penurunan curah jantung. Kalau resiko cedera pada ibu dan janin ini faktornya banyak sekali. Salah satu faktornya adalah adanya preeklamsi. Kenapa sih Kak preeklamsi itu bisa mengakibatkan cedera pada ibu dan janin? Cedera pada ibunya itu efeknya kemana? Kalau tensinya tinggi terus-menerus, ibunya itu bisa berpotensi terjadi kerusakan pada organ-organ vital. Salah satunya bisa ke otak, bisa ke arah stroke, bisa kejang. Itu kalau semisal dia sampai eklamsi. Tapi kalau pada janin, efeknya apa, Kak? Efeknya adalah bisa mengurangi suplai oksigen dan suplai nutrisi pada janin, sehingga janin nanti tumbuh kembangnya tidak maksimal. Makanya ini pada kasus ini diagnosa yang diangkat adalah resiko cedera pada ibu dan janin. Seperti itu. Dari sini sudah paham? Tindakan untuk pasien preeklamsi apa, Kak? Utamanya adalah penurunan tekanan darah dulu, Kak. Penurunan tekanan darah dulu sampai dia stabil, baru nanti ada pemberian FGSO4, gitu-gitu. Ulangi sekali lagi, boleh nggak nurse clue-nya? Oke, aku ulangi ya. Kalau ini kita anggap aja yang A itu perubahan perfusi jaringan perifer ya. Kalau perubahan perfusi jaringan perifer, itu clue-nya adalah adanya CRT memanjang, kemudian ada akral dingin, kemudian ada apa sih namanya kesemutan atau parestesia dan sianosis. Empat. Perubahan perfusi jaringan perifer itu ada empat tadi. CRT memanjang, parestesia, sianosis, akral dingin. Sudah. Kemudian perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, itu tandanya apa aja, Nurse? Tandanya dia ada penurunan berat badan lebih dari 10% berat badan awal. Maksudnya gimana sih, Nurse? Kok turun 10% dari berat badan awal tuh maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah, semisal gini, berat badannya yang awalnya tuh 50 kilo. Kemudian pada saat sakit berat badannya tinggal 40. Berarti itu kan turun 10 kilo. Nah, 10 kilo itu berapa persennya dari 50 kilo yang awal? Itu kamu hitung. Kalau lebih dari 10%, boleh diangkat diagnosanya defisit nutrisi. Kalau tidak, tidak boleh dilakukan. Ambil saja resiko defisit nutrisi. Atau kalau misalnya teman-teman temukan kasus yang IMT-nya kurang, itu boleh ambil perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian kekurangan cairan dan elektrolit itu semisal ada penurunan turgor kulitnya kurang elastis, kemudian dia ada mata cekung, bibir kering atau mukosanya kering, terus akralnya dingin, itu mengarahnya ke sana dan biasanya tekanan darahnya juga ikutan turun. Kemudian kalau penurunan curah jantung itu paling bisa teman-teman kenali itu kalau semisal dia ada apa? Ada distensi vena, kemudian ada hasil ronsennya yang menunjukkan kalau pembengkakan jantung, ada hasil EKG juga boleh, kemudian ada hasil apa sih itu namanya echo yang hasilnya EF-nya itu kurang dari 50%, itu juga bisa. Kemudian tekanan darah di penurunan curah jantung itu nggak melulu turun loh ya, Rek, ya. Kadang-kadang tensinya naik itu juga bisa penurunan curah jantung. Tinggal teman-teman lihat klinisnya lagi. Bedanya apa dengan hipervolemi, Kak? Penurunan curah jantung. Bedanya adalah di hipervolemi tidak ada data tidak ada data ronsen, tidak ada data EKG ataupun EF, dan di hipervolemi itu ada kenaikan berat badan bukan lebih dari, kenaikan berat badan yang signifikan dalam waktu dekat. Jadi pasiennya tiba-tiba gemuk, padahal rentang waktunya cuma sehari 2 hari naik 4 kilo, naik 5 kilo, itu hipervolemi. Gitu ya. Oke, sudah selesai untuk soalnya. Kita review materi. Sebenarnya itu dari tadi udah tak review ya. Tak review bareng soal-soal yang tadi, tapi memang ada beberapa yang belum saya sampaikan. Ini kita lanjut ya teman-temannya. Masih ada waktu kurang lebih 21 menit lagi. Oh, sorry. Tadi mundur 10 menit. Masih ada 30 menit lagi ya. Sebentar. Masih loading yo. Tunggu dulu.
Ini nanti yang sudah saya jelaskan aku skip ya teman-teman ya. Jadi yang lain biar kebagian. Ini tadi menentukan status obstetrik. Masih ada yang masih belum paham atau sudah selesai? Kalau next bilang next. Next ya. Next, Ini Kak. sudah ya? Oke, kita lanjut untuk taksiran partusnya next ya. Iya, Kak. Oke. Kemudian TBC. TBC masih ada yang belum paham TBC? Sudah ya? Ini yang bidang Hutch. Sudah? Next. Oke. Kemudian ini perhitungan usia kehamilan yang diketahui TFU-nya. Hitung lagi atau sudah? Next ya. Ini gampang malah, ini gampang sekali. Lanjut. Ini juga perhitungan kehamilan dengan tanggal kunjungan. Next, oke. Nanti teman-teman baca ya. Nah, ini ada perhitungan kehamilan berdasarkan HPHT. Sebenarnya ini nice to know aja teman-teman. Yang digunakan untuk UKOM pakai rumus yang ini ya. Jadi tadi itu yang ini abaikan saja, cuma sebagai pengetahuan. Kemudian ini TFU hafalan ya. Ini nggak perlu tak jelaskan lagi, teman-teman hafalkan sama dengan gambar yang tak kirim tadi. Kemudian ini involusi uteri tadi ya. Uterus setelah melahirkan 2 jam di bawah umbilikus, setelah 12 jam naik lagi 1 cm di atas pusat, setelah itu setelah 24 jam pertama baru turun 1 cm setiap hari. Ya, itu involusi uteri. Kemudian Leopold. Nah, ini yang belum. Jadi pemeriksaan Leopold itu iya banyak Kak. Pemeriksaan Leopold itu ada Leopold 1, 2, 3, dan 4. Leopold 1 itu tujuannya untuk apa sih Kak? Tujuannya untuk menentukan tinggi fundus uteri, untuk menentukan usia kehamilan, dan bagian janin yang berada dalam fundus. Itu Leopold 1. Setelah kita lakukan Leopold 2, kita tentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus, baik yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Hasilnya gimana, Kak? Kalau teraba keras itu berarti punggung, kalau teraba serpihan ekstremitas. Ya. Kemudian ada menentukan bagian dan apa ya, bahwa itu melenting, kalau yang diraping berarti di situ. Kemudian untuk Leopold 4 itu untuk menentukan presentasi dan engagement. Kak, maaf suaranya putus-putus. Oh iya, Kak. Bentar, bentar. Bentar ya. Halo? Sudah ya? Oke. Aku ulang sekali lagi. Leopold 1 itu untuk menentukan tinggi fundus uteri, untuk menentukan usia kehamilan dan bagian janin yang berada dalam fundus. Untuk Leopold kedua, itu untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus, baik sisi kanan atau sisi kiri. Kalau ditemukan raba keras panjang itu punggung, kalau ditemukan serpihan itu ekstremitas. Kemudian ada Leopold 3. Leopold 3 itu untuk menentukan bagian janin apa yang berada pada bagian bawah. Kalau terabanya itu melenting, berarti itu kepala. Tapi kalau terabanya itu lunak, berarti bokong. Kemudian yang terakhir itu ada Leopold 4. Leopold 4 itu untuk menentukan presentasi dan engagement. Tadi presentasinya apa? Oh, presentasinya kepala. Terus seberapa jauh masuknya? Tadi 5/5, 4/5, 3/5, sampai 0/5. Itu masuknya di Leopold 4. Untuk menentukan pasiennya sudah siap melahirkan atau belum. Kemudian ini untuk penentuan tadi, di mana letak pengukuran DJJ. Jadi gampang saja, singkat saja, biar kayak Kak Gem ya. Singkat saja. Posisi kepala adalah penentunya. Kepalanya ada di mana? Kalau kepalanya di atas, berarti ngeceknya di atas. Kalau kepalanya di bawah, itu ngeceknya di abdomen bawah. Bagaimana? Paham? Kayak Kak Gem. Singkat saja ya. Paham nggak di sini? Sudah? Gimana? Paham nggak? Ayo, jawab dulu.
Paham? Oke, siap. Kemudian ini ada tahapan persalinan. Nah, tahapan persalinan itu ada kala satu. Kala satu itu ada dua macam. Kala satu itu ada dua macam. Ada fase laten dan fase aktif. Fase laten itu 0 sampai 3 cm pembukaannya. Kalau fase aktif itu dari 4 sampai, dari 3 sampai ke 10 ya. Fase aktif itu 3 sampai 10. Fase aktifnya itu ada akselerasi, dilatasi, deselerasi. Akselerasi itu waktunya 2 jam, pembukaannya 3 sampai 4 cm. Kalau fase dilatasi maksimal itu juga waktunya sama 2 jam, pembukaannya 4 sampai 9 cm. Kalau fase deselerasi itu sekitar 2 jam juga, pembukaannya itu 9 sampai pembukaan lengkap. Nah, teman-teman, untuk pemeriksaan dalam atau vaginal touch itu dilakukan setiap 4 jam sekali untuk memeriksa kemajuan dari pembukaan. Kemudian, di sini ada fase kala 2. Fase kala 2 itu kalau pembukaannya sudah lengkap, apabila ketubannya masih utuh, maka pecahkan atau namanya amniotomi. Tapi kalau sudah pecah, atur posisi mengedan dan pimpin persalinan. Ya. Kemudian posisi tangan dorsokranial tunggu kepala lahir. Nah, kalau tunggu kepala lahir, kalau di lapangan itu kita pakai membersihkan muka si bayi, utamanya di hidung. Tapi kalau di SOP nggak ada. Kita cek lilitan tali pusar, tunggu putaran paksi luar, baru lahirkan bahu atas, lahirkan bahu bawah, baru kita observasi Apgar. Kalau sudah kita observasi Apgarnya, bersihkan bayi dan ganti handuk bayi dengan handuk kering. Kenapa harus diganti dengan handuk kering? Karena untuk mencegah kehilangan panas lewat apa tadi? Lewat evaporasi. Kemudian kita harus memantau apa di kala 2. Kita cek nadinya setiap 30 menit, kemudian pantau frekuensi dan lama kontraksinya setiap 30 menit, cek DJJ setelah ibunya meneran atau 5 menit sekali, dan monitoring kondisi ketubannya, apakah sudah pecah atau belum. Itu yang di kala 2. Kemudian ini tanda-tanda persalinan, kalau misal ada bloody show, pecah ketuban, kayak gitu-gitu. Nah, di sini ada fase kala 3. Fase kala 3 itu apa aja sih Kak yang dilakukan? Yang pertama adalah cek apakah terdapat bayi kedua. Takutnya kembar ya. Kalau semisal cuma satu, kita informasikan ke ibunya, Bu, ini mau disuntik oksitosin ya Bu ya, 10 unit biar kontraksinya bagus. Iya siap suster. Kita langsung suntikkan oksitosin 10 unit, lalu kita mulai melahirkan plasenta. Cara melahirkan plasentanya bagaimana, Kak? Kita lakukan peregangan tali pusat terkendali atau PTT, peregangan tali pusat terkendali. Kemudian jika tidak melahirkan dalam waktu 15 menit setelah suntikan oksitosin yang pertama, maka teman-teman diperbolehkan untuk memberikan oksitosin yang kedua dengan dosis yang sama, yaitu 10 unit. Setelah itu, jika plasentanya sudah lahir, maka cek kelengkapan plasenta. Ya. Kenapa harus dicek kelengkapan plasenta, Kak? Karena takutnya ada plasenta yang tertinggal, itu bisa menjadi penyebab perdarahan postpartum. Kita lanjut, tanda-tanda lahirnya plasenta itu bagaimana, Kak? Yang pertama, uterusnya menjadi bundar. Uterusnya terdorong ke atas karena plasenta dilepas. Kemudian tali pusatnya tambah panjang dan ada semburan darah tiba-tiba. Itu berarti plasentanya siap lahir. Kemudian ada kala 4. Kala 4 ini adalah fase monitoring, di mana tadi yang kita lihat adalah kantung kemihnya dulu. Kalau kantung kemihnya penuh, maka keluarkan dulu urinnya. Entah itu pakai kateter atau dia pipis sendiri, nggak apa-apa. Kemudian kalau kandung kemihnya sudah kosong dan kontraksi uterusnya kurang baik, maka teman-teman lakukan masase uterus. Kak izin bertanya, oksitosin yang disuntik kedua tetap 10 unit. Betul Kak Siti, tetap 10 unit ya. Kalau kontraksi uterusnya jelek, kemudian kantung kemihnya sudah kosong, maka bantu untuk masase. Masase itu sebagai stimulasi atau merangsang agar si uterus bisa berkontraksi lagi. Gitu ya. Kak, tadi disoalkan ada bokongnya di fundus, berarti janin menghadap kemana? Kalau bokongnya di atas, berarti janinnya menghadap ke bawah, gitu ya Kak.
Nah, ini kenapa diprioritaskan mengkosongkan kandung kemih? Ini tadi yang aku bilang cengtri tadi ya. Kalau yang di sini distensi, ini menekan si uterusnya, menekan juga di sini. Kalau semisal kamu pupnya juga banyak, ini jadi dia ditekan dua-duanya. Akhirnya kontraksinya kurang bagus, makanya harus dikeluarkan pipisnya ya. Kemudian kita lanjut. Tuh, kok nggak bisa pindah? Ini ada yang namanya molase. Molase itu apa sih, Kak? Molase adalah kompensasi tulang tengkorak kepala bayi terhadap tekanan untuk dapat melewati jalan lahir. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah praktikum di rumah sakit, menolong persalinan, kenapa bayi yang dilahirkan normal itu kepalanya lonjong? Salah satunya adalah akibat adaptasi dengan jalan lahirnya. Nah, molase itu ada 0, 1, 2, 3. Ini aku nggak pernah ketemu di UKOM, tapi nggak apa-apa, dipelajari aja ya. Yang paling bahaya di molase itu adalah di molase 3. Kenapa? Karena saking sempitnya jalan lahirnya, tulang kepala janinnya ini saling tumpang tindih sehingga tidak dapat dipisahkan dan bisa meningkatkan tekanan intrakranial pada bayi. Paling bahaya di sini. Makanya kenapa kalau ibu-ibu yang mau melahirkan tuh dilihat dulu sama dokternya, kira-kira ini bisa melahirkan normal atau tidak ya. Selain faktor dari jalan lahirnya, apakah dari faktor-faktor yang lain, entah semisal kekuatan ibunya, psikologisnya bagaimana, itu harus dipertimbangkan. Terlebih lagi pada ibu-ibu yang punya panggul kecil, itu tidak diperkenankan untuk melahirkan normal. Salah satunya itu ditakutkan tadi karena saking kecilnya jalan lahirnya, nanti kepalanya itu keluarnya susah. Nanti kalau TIK-nya naik, kasihan bayi si janinnya, gitu ya. Kemudian ini ada jenis episiotomi, ada yang mediana, mediolateral, sama lateral. Mediana itu dari perineum itu digunting lurus ke bawah, cekrek gitu. Kalau mediolateral, lurus ke bawah, miring sedikit. Kalau lateral itu langsung miring, nggak pakai lurus. Nah, lateral ini haram hukumnya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kerusakan yang lebih banyak dan perdarahannya banyak. Yang biasa dilakukan itu pakai mediana atau mediolateral, karena ini lebih gampang untuk diobres. Kalau bahasa orang lapangan gampang untuk diobres, gitu ya. Atau gampang untuk dijahit. Kemudian ruptur perineum. Nah, ruptur perineum itu ada berapa tingkat, Kak? Ada 4. Yang pertama itu hanya kena mukosa vaginanya saja. Nggak perlu dijahit, nanti sembuh sendiri. Kalau perineum 2 sampai 3 itu dia sudah nyampe di rektum. Sudah kena di musculus sphincter aninya. Ya. Kemudian kalau yang tingkat 4 itu sudah sampai di mukosa vaginanya kena, kulitnya kena, jaringan perineumnya kena, sphincternya kena. Apa? Sebentar ya, Rek ya. Ya, itu sudah tingkat 4. Kemudian ada adaptasi postpartum. Adaptasi postpartum ada taking in, taking hold, letting go. Kalau cara aku menghafalkannya, taking in itu bergantung. Taking in bergantung. Ya, taking in bergantung 2 hari. Taking in bergantung 2 hari. Taking hold 3 sampai 5 minggu. Taking hold 3 sampai 5 minggu, dia itu bergantung dan mandiri. Maksudnya tengah-tengah. Atau dibilang gini aja, taking hold itu di tengah-tengah 3 sampai 5 minggu. Di tengah-tengah itu maksudnya apa? Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan secara mandiri dan ada beberapa kegiatan yang membutuhkan bantuan orang lain. Itu taking hold. Kalau letting go itu benar-benar independen. Semuanya itu dilakukan secara sendiri. Di mana itu terjadi minggu kelima sampai minggu keenam setelah kelahiran. Ping telu sebelum makan. Iya, sebelum makan. Nah, kalau letting go itu si ibunya itu sudah siap untuk menerima perannya sebagai seorang ibu. Itu letting go. Tadi ngapalinnya begitu ya kalau aku biar lebih cepat. Kemudian ini jenis lokea, itu juga kadang-kadang keluar. Rubra itu merah kehitaman. Kalau aku ngafalinnya dari warnanya aja. Rubra merah kehitaman, sanguinolenta merah kecoklatan, serosa kekuningan, alba putih. Ya, itu lokea. Kemudian ini tadi reda sudah tak jelaskan. Nah, ini Apgar. Nah, Apgar ini cara ngafalinnya gimana, Kak? Biar hafal lebih cepat. Kamu hafalkan poin yang di angka 1.
Lihat di poin yang angka 1. Kalau dia itu tubuh kemerahan ekstremitas biru berarti nilainya 1. Kalau biru semua nilainya 0, merah semua nilainya 2. Jadi hafalkan aja dulu yang tengah ini, nanti kamu untuk yang 0 sama 2-nya itu bisa mengikuti. Itu trik dari aku. Ya, oh nadinya kurang dari 100 berarti 1. Gerakannya sedikit 1. Ekstremitas fleksi sedikit 1. Lambat untuk respirasinya juga 1. Nanti kalau dia nangis kuat, Kak. Kalau yang lambat 1 berarti nangis kuat nilainya 2. Kayak gitu. Hafalkan tengah-tengahnya ya. Kemudian ada mekanisme kehilangan panas tadi sudah tak jelaskan. Nah, ini ada perdarahan postpartum. Aku review sedikit. Nah, perdarahan postpartum itu ada yang disebabkan oleh atonia uteri. Atonia uteri itu apa sih, Kak? Atonia uteri adalah keadaan lemahnya kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan. Ya, itu atonia uteri atau uterusnya lembek. Kemudian faktor penyebabnya ini nanti teman-teman bisa review. Salah satunya itu karena ada kehamilan kembar atau bayinya terlalu besar, sering hamil ya atau lahiran berkali-kali, ada infeksi atau ada miom itu bisa mengakibatkan atonia uteri. Nah, kemudian ada robekan jalan lahir. Robekan jalan lahir yang dimaksud itu apa, Kak? Adanya episiotomi tadi ya, yang memang dirobek karena memang butuh untuk membantu untuk jalannya lahir. Kemudian bisa saja dia ruptur perineum karena yang ruptur spontan tanpa disengaja ataupun menggunakan melahirkan dengan vakum ekstraksi. Nah, ini juga bisa mengakibatkan perdarahan. Kemudian ada retensio plasenta. Nah, retensio plasenta itu berarti apa? Retensio plasenta tuh nih plasentanya itu terlalu kuat menempel pada dinding rahim sehingga tidak bisa dilahirkan dengan normal. Nah, ini juga bisa menyebabkan perdarahan. Plasentanya itu ada akreta, inkreta sama prekreta. Akreta itu nempelnya masih sedikit saja tapi lumayan lebih dalam daripada plasenta yang normal. Sehingga ini juga susah untuk dilahirkan. Kalau inkreta sudah mencapai di dinding endometriumnya. Kalau prekreta itu sudah melebihi dinding endometrium sampai di luar dinding dan ini susah sekali untuk dilahirkan. Kalau tidak dilahirkan menjadikan perdarahan, kalau dilahirkan juga perdarahan. Ini biasanya pakai metode pembedahan. Nah, atau kuret biasanya ya. Kemudian ini kalau semisal terjadi atonia uteri itu pakai perasat namanya hemostasis. Hanya itu apa, Kak? Hanya itu minta tolong, hanya itu kita pasang infusan, kita kasih cairan kristaloid dulu, pakai RL biasanya. Kemudian kalau memang membutuhkan transfusi, boleh diberikan transfusi tergantung dari kondisi HB pasien. Ini untuk tata laksana perdarahan postpartum. Kemudian E-nya ini pemberian pemberian perasat utertonika sampai tak hapus sih apa sih ini kok ada kayak gininya bentar ya. Sebentar ini apa ini? Oh ini bisa dihapus kok. Oh ini nih nah. Jadi E-nya itu etiologi dan preparat uterotonika itu pemberian obat-obatan dan apa sih namanya untuk menstimulus kontraksi si rahimnya. Kemudian ada masa seuterus, baru ini ada pemberian misoprostol. Kemudian persiapkan kamar operasi kalau memang tidak bisa diatasi dengan O ini tadi. Kemudian di kamar operasi bisa dimasukkan tampon uterus vagina. Kemudian ini kalau yang A, S, I, S ini yang bawah ini sudah tindakan-tindakan konservatif bedah. Biasanya teman-teman itu sampai di sini saja nih, sampai di HIMO. Ya, di ruangan itu sampai di HIMO sini saja. Setelah itu kalau memang tidak bisa teratasi, baru kita naikkan ke kamar operasi. Nah, ini kalau semisal terjadi perdarahan di masa nggak bisa dikasih oksigen nggak bisa itu tangan kita masuk rek ini di manual interna. Jadi tangan kita masuk untuk melakukan penekanan pada rahim. Kemudian kalau semisal nggak bisa, itu boleh teman-teman lakukan penekanan dari luar pada pembuluh darah besar atau di aorta ini, aorta yang di daerah abdomen untuk menghentikan terjadinya perdarahan postpartum. Kemudian ini yang sering keluar, plasenta previa. Nah, plasenta previa itu wujudnya kayak gini, Rek. Ada totalis. Totalis itu menutup semua jalan lahir. Kalau parsial itu hanya sebagian saja. Kalau marginal itu dia tidak menutup, tapi dia letaknya di pinggir mulut rahim.
Kalau plasenta previa letak rendah, dia itu deket sama mulut rahim tapi nggak mepet banget ya, masih ada jarak. Nah, pada kondisi plasenta previa seperti ini haram hukumnya kalau dilakukan pemeriksaan dalam. Tidak boleh. Kenapa, Kak? Karena bisa menyebabkan perdarahan. Jadi tidak boleh dilakukan pemeriksaan dalam. Terus tindakannya apa, Kak? Nah, nih langsung ke tindakannya aja ya. Oke, nih, sorry. Nah, apa ini ada yang tanya kayaknya? Perdarahan, iya betul. Nah, tata laksananya konservatif. Kalau konservatif itu apa, Kak? Kalau semisal usia kehamilannya masih kecil, itu kita pertahankan kehamilannya dengan tirah baring. Nah, ini yang bisa dikonservatif itu ini. Usia kehamilannya kurang dari 37, belum ada tanda-tanda persalinan, kondisinya masih bagus, nggak ada masalah di janin sama ibunya, itu pertahankan. Tapi kalau semisal dia ada kriteria seperti ini, usianya 37 minggu, kemudian ada perdarahan banyak, ada tanda-tanda persalinan, ada tanda gawat janin, semisal janinnya mengalami distres janin, entah itu DJJ-nya turun atau DJJ-nya naik, kemudian kondisi ibunya tidak baik, ini harus langsung dilakukan terminasi atau dilahirkan dengan cara sesar. Nah, kemudian ada kontrasepsi, ini tadi sudah tak bahas. Nah, ini ada hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum itu muntah-muntah. Lebih dari 10 kali dalam satu hari dalam 24 jam. Nah, ini penyebabnya, kemudian ini patofnya nggak keluar sirek. Nah, ini manifestasi klinisnya. Ada tingkat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ringan itu kalau semisal masih ada tanda gejala turgor kulitnya kering, lidah kering, mata cekung, itu ringan. Tapi kalau sudah sedang, itu biasanya sudah ada apa? Sudah ada penurunan volume urin, yaitu ada oliguria. Ya, ada oliguria dan nafasnya bau aseton atau nafas yang muncul, bau nafas yang muncul saat terjadi dehidrasi. Kemudian tingkat 3 atau tingkat yang berat itu sudah terjadi komplikasi. Biasanya pasiennya sudah penurunan kesadaran, baik itu somnolen ataupun koma, kemudian ada gangguan-gangguan di organ-organ yang lain. Itu pasien-pasien dengan hiperemesis gravidarum tingkat 3. Tata laksananya apa, Kak? Nih, tata laksananya yang utama adalah pemberian cairan parenteral. Itu prioritas utama atau yang paling harus dilakukan terlebih dahulu saat ketemu pasien-pasien dengan hiperemesis gravidarum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengganti cairan yang hilang. Setelah itu hentikan muntah dengan pemberian antiemetik dan boleh diproses untuk nutrisinya. Kalau pasiennya masih bisa makan per oral ya makan per oral sedikit-sedikit tapi sering, tapi kalau semisal tidak bisa makan per oral, ya kita berikan nutrisinya parenteral. Ini diagnosa yang sering muncul, kemudian ada preeklamsi, tadi sudah sedikit tak bahas. Nah, ini klasifikasinya, preeklamsi itu ada yang ringan, ada yang berat. Ringan itu sama berat dibedakan dari mana? Dibedakan dari hasil tekanan darah dan proteinnya. Kalau ringan itu tekanan darahnya masih 140/90, kalau berat itu 160/110 ke atas ya. Untuk proteinurianya, kalau semisal dia preeklamsi ringan, itu biasanya cuma +1 sampai +2. Tapi kalau yang berat itu lebih dari itu, bahkan bisa sampai 5 gram per liter urin ya, dan ada oliguria. Tata laksananya apa, Kak? Tata laksananya itu kita harus tata laksana di ini. Tata laksananya adalah kita stabilisasi tekanan darahnya dulu. Tekanan darahnya harus kita kontrol kalau bisa kurang dari 140. Nanti pemberian obat-obatan anti hipertensi tergantung dari dokter mau pakainya yang apa, ya. Kemudian bisa juga pemberian MGSO4 ya. MGSO4 ini jarang sekali keluar di UKOM. Tapi nice to know aja ya. Ini dosis-dosisnya nanti teman-teman baca. Nah, syarat untuk pemberian MGSO4 itu harus RR-nya di atas 12, refleks patelanya positif, produksi urinnya minimal 100 cc per 4 jam, kemudian tersedianya CA glukona sebagai penawar dari MGSO4.
Kemudian ini nanti diagnosanya. Nah, ini abortus. Abortus tadi sudah tak jelaskan. Ini tak jelaskan lagi saja ya. Jadi abortus atau aborsi itu ada spontan, ada yang provokatus. Spontan itu dia lahir sendiri tanpa adanya induksi. Kalau provokatus itu berarti dia diinduksi, entah dia itu induksi secara medis ataupun secara kriminal. Kriminal tuh yang kayak di TV-TV itu loh ya, yang melahirkan karena dia tidak menginginkan aborsi ke dukun dan lain-lain. Kemudian untuk yang abortus spontan itu ada iminen. Tadi iminen itu masih tertutup. Kalau insipien sudah terbuka, kemudian kompletus itu terbuka, janinnya lahir semua atau rongga rahimnya kosong. Kalau inkompletus itu berarti rahimnya terbuka, plasentanya masih tertinggal. Kalau misabortion itu dia sudah meninggal dengan usia kurang dari 20 minggu dan tertahan dalam perut selama 6 mingguan. Kemudian ada abortus habitualis. Abortus habitualis itu biasanya terjadi pada kandungan-kandungan yang lemah, Rek. Kandungan-kandungan yang lemah dia hamil, terus nanti keguguran. Hamil lagi, keguguran lagi. Hamil lagi, keguguran lagi. Itu namanya abortus habitualis. Kemudian ada septic abortion. Kalau septic abortion itu berarti dia ada infeksi pada proses abortusnya. Kemudian ada unsafe abortion, itu aborsinya tidak aman dan ini bisa membahayakan kondisi si ibu. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami adalah di tata laksananya ya. Tata laksananya untuk yang iminen. Untuk iminen itu biasanya kita utamakan untuk istirahat tilah baring dulu. Biasanya masih aman kondisi janinnya. Ya, tapi kalau misal teman-teman was-was ini kondisi janinnya seperti apa, boleh dilakukan USG atau cek HCG lagi atau tes pack lagi ya. Kemudian biasanya diberikan obat-obat penguat kandungan kalau di abortus iminen. Dan tidak boleh melakukan hubungan seksual dulu selama kurang lebih 2 minggu. Kalau yang insipien, karena dia terbuka rahimnya, dan ada perdarahan, teman-teman harus kaji apakah pasiennya mengalami shock atau tidak. Kalau tidak ada, ya wis nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian diberikan obat-obatan ya, obat-obatan untuk mengeluarkan si janinnya tadi. Kalau memang janinnya sudah meninggal, bisa pakai ergometrin atau dikuretase juga bisa ya, tergantung nanti dari penilaian dokter ataupun penilaian dari SPOG-nya. Kemudian kalau incomplete sama, kalau incomplete itu dia masih ada plasentanya, dikasih untuk kontraksi rahimnya biar dia keluar sendiri. Terus kasih antibiotika untuk mencegah infeksi juga. Kalau yang komplit itu pasiennya biasanya anemia, itu kita kasih obat-obatan untuk meningkatkan hemoglobin, kasih antibiotik juga untuk mencegah infeksi dan diet TKTP ya. Kemudian kalau misabortion itu sama, kita berikan obat-obatan untuk merangsang si uterus berkontraksi dengan tujuan agar si janinnya bisa keluar sendiri ya, kayak melahirkan biasa. Kemudian kalau abortus infeksius yang ada infeksinya otomatis kita kolaborasi pemberian antibiotik. Nah, ini ada beberapa antibiotik yang digunakan bisa gentamisin, kloromesetin, cefalosporin, sulbenisilin tergantung dari penilaian dokternya nanti dan bisa juga dilakukan kuretase. Kalau habitualis karena dia itu kegugurannya karena memang kelemahan pada rahimnya, bisa diberikan obat penguat tadi ya untuk rahimnya ataupun bisa dilakukan tata laksana secara medis. Ya ini pakai yang ini Sirotcar atau McDonald cervical cell cerclage. Aduh, aku nggak ngerti itu prosedurnya seperti apa. Yang penting itu untuk memperkuat kondisi si rahimnya. Kalau dia abortus habitualis. Oke, sudah. Itu yang maternitas, kayaknya kalau di maternitas itu kebanyakan yang keluar itu tadi perhitungan-perhitungan, kemudian TBC, kemudian masuk PAP atau enggak, terus kasus dia semisal oh ya tadi itu aku dapat bocoran dari temen yang udah ujian itu, kalau 1, 2, 3, 4 itu masuk semua, cuma ditanyakan kalau setelah ini tindakannya apa, setelah ini tindakannya apa, kayak gitu. Kemudian maternitas tadi TFU yang hafalan muncul, kemudian TFU yang ngitung rumus juga ada, sama menghitung usia kehamilan. Ya, itu yang muncul. Oke deh, sudah. Terima kasih banyak ya atas atensinya malam hari ini. Teman-teman Oktober, habis ini tak share di grup untuk linknya. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di hari apa ya?
Selasa ya. Nanti jadwalnya kan udah tak share. Nah, itu jadwal untuk pembelajaran kita. Teman-teman usahakan untuk aktif di dalam grup, tanya-tanya, lagi ngerjain soal, nggak tahu jawabannya atau apa itu boleh sekali untuk di-share di grup ya. Jadi biar grupnya itu semakin rame dan ada interaksi antara satu sama lain. Aku mohon maaf selama pemberian materi kalau ada kesalahan kata, tadi juga ada kesalahan pemilihan option jawaban. Maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Dan buat para pendengar YouTube ini, kalau semisal teman-teman mau gabung untuk pembelajaran bimbel bareng aku, teman-teman bisa DM atau chat ke 085 7365 89036 atau bisa ke emailku ya, nanti dicantumkan di description box. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Aku undur diri terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan lanjut di grup ya teman-teman ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.